Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi dalam acara ngerasa nih, ngobrol asik, santai tapi ilmiah. Masih bersama dengan saya, Didik Sumanto. Kali ini kita akan masuk pada seri yang ketiga, yaitu kita akan membahas mengenai kerangka teori dan kerangka konsep. Baik, mari kita mulai diskusi kita pagi ini. Kalau kita bicara mengenai kerangka teori dan kerangka konsep, maka kita harus memahami lebih dulu apa itu definisi masing-masing ya. Sebagaimana konsep awal saya bahwa saya akan berupaya memberikan hal yang termudah bagi para pemula untuk menyusun suatu proposal penelitian, maka definisi kali ini pun saya buat definisi yang mudah ya. Oke, kita lihat kerangka teori. Apa kerangka teori ya? Kerangka teori itu adalah gambaran singkat yang menunjukkan hubungan antar variabel teoritik. Ingat ya, gambaran singkat menggambarkan hubungan antar variabel teoritik dalam bentuk skema ya, dalam bentuk skema. Jadi skema yang menggambarkan hubungan antar variabel teoritik ya. Sedangkan kerangka konsep itu adalah gambaran singkat hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema juga. Jadi keduanya dalam bentuk skema berisi variabel-variabel yang saling berinteraksi. Bedanya, kerangka teori adalah variabel teoritik, kerangka konsep adalah variabel penelitian. Variabel penelitian adalah variabel yang akan diteliti ya. Namun keduanya ini, baik kerangka teori maupun kerangka konsep, ini sama-sama menunjukkan pola hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, dan bahkan kadang-kadang juga akan melibatkan variabel pengganggu. Kemarin kita sudah bahas mengenai variabel pengganggu atau variabel kendali ya di sesi sebelumnya. Baik, jadi inilah pemahaman bahwa kerangka teori dan kerangka konsep itu sebenarnya sama-sama skema, sama-sama menunjukkan hubungan antar variabel, hanya variabel yang di teori adalah variabel teoritik, sedangkan variabel yang di konsep adalah variabel penelitian, yaitu variabel yang akan diteliti oleh kita. Oke, kita teruskan ke slide berikutnya. Ingat teman-teman, yang disebut sebagai kerangka teori itu bukan skema patofisiologis ya. Ini sering salah teman-teman ya. Kerangka teori juga bukan skema patogenesis ya. Kerangka teori juga bukan alur kejadian suatu penyakit atau suatu kondisi tertentu. Dan kerangka teori ini harus tersusun atas variabel-variabel ya, teoritik tentunya. Mohon maaf, agak serak suara di sini ya. Ini hal-hal yang perlu diingat oleh teman-teman semua ya. Jadi bukan patofisiologis, bukan patogenesis, bukan alur kejadian penyakit ya, tetapi tersusun atas variabel-variabel teoritik. Itulah kerangka teori ya. Baik, ini adalah contoh ya. Tampaknya begitu bagus, tersusun dengan berbagai macam fenomena yang indah begitu ya. Tapi ini bukan kerangka teori. Dicermati. Di atas mulai ada penyakit vaskular maternal, gangguan plasentasi, tropoblas berlimpah. Ini semua adalah patofisiologi terjadinya hipertensi dalam kehamilan.
proses atau alur kejadian ya seseorang yang hamil itu akan mengalami hipertensi. Ini bukan kerangka teori, tapi ini adalah proses patofisiologis. Hati-hati ya. Kita udah bahas mengenai variabel kemarin. Kita cek saja di situ ya. Kita lihat salah satu yang ada di dalam kotak ya berwarna biru, misalnya aktivasi endotel. Ini variabel apa tidak? Bisa ya, bisa tidak ya. Kemudian kebocoran kapiler, ini variabel atau enggak? Bisa ya, bisa enggak juga, belum jelas ya. Jadi kita harus hati-hati ya, hal yang bukan variabel ada di dalam urutan-urutan proses kejadian hipertensi. Oke, ini contoh ya. Baik, kita teruskan ke slide berikutnya. Nah ini, mari kita pahami bahwa kerangka teori dan kerangka konsep itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Teman-teman lihat gambar yang di sebelah layar di sebelah kiri teman-teman, itu kerangka teori dalam gambar oval berwarna biru tua dan kerangka konsep dalam lingkaran berwarna biru muda. Kerangka konsep ada di dalam kerangka teori. Artinya apa? Kerangka konsep itu adalah bagian dari kerangka teori. Kerangka konsep itu adalah bagian dari kerangka teori. Artinya apa? Artinya seluruh variabel dalam kerangka konsep itu harus ada juga di dalam kerangka teori. Oke, bisa diikuti ya. Nah, bedanya apa? Dilihat dari tadi definisinya, kerangka teori berisi variabel teoritik, kerangka konsep berisi variabel penelitian. Artinya apa? Kerangka konsep itu berisi variabel yang akan diteliti saja. Jelas ya? Jadi kalau kerangka teori isinya adalah variabel dari teori semuanya masuk, tapi kalau kerangka konsep itu bagian dari kerangka teori tetapi hanya berisi variabel-variabel yang akan diteliti saja. Baik, kita berikan contoh sekarang ya. Ini ada satu alur ya, penelitian dengan judul adaptasi perilaku nyamuk Aedes pada air sumur gali sebagai tempat perkembangbiakan baru. Di dalam tulisan berwarna putih di atas ada tulisan kerangka teori adalah semuanya, kerangka konsep yang berwarna kuning. Nah, cermati ya. Jadi yang di blok berwarna kuning itu adalah kerangka konsep yang akan dikerjakan oleh peneliti, sedangkan yang lain-lain itu kerangka teorinya secara keseluruhan. Ini yang tadi saya katakan, kerangka konsep itu adalah bagian dari kerangka teori. Nah, lalu kerangka konsepnya dari yang kuning-kuning itu bisa kita uraikan menjadi beberapa alternatif bentuk kerangka konsep. Ada A, ada B. Kita lihat yang A dulu. Jadi kotak-kotak yang berwarna kuning tadi itu semua adalah variabel yang akan diteliti. Kalau diteliti semua, maka bentuk
kerangka konsepnya adalah seperti pada gambar A yang di atas. Namun apabila yang diamati nanti hanya variabel adaptasi perilaku nyamuk dan keberadaan Aedes pada air sumur gali, maka 3 variabel yang lainnya, yaitu perawatan air sumur, perilaku pengambilan air sumur, keberadaan media lain, ya, itu akan menjadi variabel pengganggu. Jadi bagaimana bentuk kerangka konsep tergantung kita, apakah kita mau meneliti semuanya, ya, ataukah tidak. Ya. Kalau semua diteliti, maka kerangka konsep akan tampak seperti pada gambar A. Kalau tidak, maka sebagian akan menjadi variabel pengganggu. Oke, cukup jelas teman-teman? Ya. Nah, itulah bahasan kita mengenai kerangka teori dan kerangka konsep. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman, dan kita akan ketemu lagi pada seri yang keempat, masih tetap di program Ngerasani, ngobrol asik santai tapi ilmiah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.